Dikisahkan ada seorang pemuda bernama Dimas. Ia berparas tampan dan suka mempermainkan hati wanita. Sementara itu, Dimas tak pernah mendekati wanita yang bernama Siti. Siti adalah ketua geng yang galak dan jago berkelahi. Siti pun heran dan mulai gencar mendekati Dimas. Bagaimanakah kelanjutan kisah mereka? Halo guys, kembali lagi ke channel Aksi Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film romance komedi yang mengambil latar pedesaan pada tahun 80-an. Film ini diperankan oleh aktor terkenal bernama Lee Jong Suk dan aktris terkenal bernama Park Bo Young. Ini dia, alur cerita Hot Young Bloods. Dimas adalah pria penggoda wanita. Dia memiliki tempat khusus untuk berkencan dengan para wanita. Dimas juga memiliki dua orang teman bernama Peng dan Su. Di sisi lain, Siti mengetuai geng wanita di sekolahnya. Ia memiliki tangan kanan yang bernama Kiki. Geng Siti juga sering terlihat dengan pria sekolah lain bernama Jody. Jody sendiri mengetuai geng pria di sekolahnya. Dia sangat membenci Dimas karena dahulu adiknya kabur dari rumah setelah diputuskan Dimas. Jody pun akan memukuli Dimas setiap kali berpapasan dengannya. Jadi, sebisa mungkin Dimas akan menghindari tempat yang didatangi Jody. Suatu ketika, wanita pindahan bernama Sasa datang ke sekolah mereka. Dimas berniat mendekatinya. Sementara itu, Dimas dipanggil Kiki untuk menemui Siti. Siti pun langsung bertanya, mengapa dari semua wanita, hanya dia yang tak pernah diajak kencan oleh Dimas. Dia lalu menyuruh Dimas menemuinya di tempat kencan yang biasa. Setelah berdandan cantik, Siti mendapat kabar dari Peng bahwa Dimas ada urusan lain sehingga tak bisa datang. Tak hanya itu, Peng meraba bokong Siti dengan tatapan yang mesum, sehingga Siti menghajar Peng habis-habisan. Nilai Dimas di sekolah sangatlah jelek, namun Dimas hanya fokus mengincar wanita. Su memberikan info pada Dimas bahwa Sasa memiliki penyakit paru-paru. Sepulang sekolah, Siti kembali menemui Dimas untuk menanyakan mengapa Dimas tidak datang. Dimas mengatakan Siti menakutkan dan juga ia adalah pacar Jody. Siti lalu menjelaskan bahwa Jody hanya sekutunya. Nah, tapi Jody tidak berpikir demikian. Setelah mereka selesai berbincang, Jody mendekati Dimas dan mengancamnya untuk berhati-hati pada gadisnya. Di kelas, Siti melihat surat cinta yang dikirim Dimas untuk Sasa. Siti datang menemui Dimas di tempat biasa. Sembari makan, ia bertanya mengapa Dimas menyukai Sasa. Ia lalu mengatakan Sasa itu cantik, sehingga Siti pergi dari tempat itu dengan marah. Siti sangat tidak menyukai Sasa. Sewaktu ada acara di luar sekolah, Sasa dipanggil untuk bernyanyi di depan. Dimas pun ikut-ikutan bernyanyi di belakangnya. Teman segeng Siti lalu maju dan menari-nari dengan Siti sebagai pemimpin nyanyian. Mereka pun lalu dibubarkan guru. Dimas memiliki hubungan yang buruk dengan ayahnya. Hal itu diketahui Siti sewaktu sedang menarik gerobak dan menyaksikan Dimas membantah ayahnya. Sementara itu, lingkungan keluarga Siti juga tidak begitu baik. Keluarganya berisik, dan Siti sering diminta melakukan banyak hal. Suatu hari, Siti memberikan Dimas sepatu baru. Dengan gengsi tinggi, Dimas menerima sepatu itu. Namun, sialnya dia bertemu dengan Jody. Dia pun memberikan sepatunya dengan berat hati. Sewaktu Siti makan bersama Jody, ia melihat sepatu itu dipakai Jody, sehingga ia tampak kesal pada Jody. Di sisi lain, Dimas mencari kesempatan untuk mendekati Sasa. Sewaktu di pertanian, Sasa berteriak. Dimas pun langsung menghampirinya dan mencabut binatang yang diduga sebagai lintah dari kakinya. Ia juga menghisap darah di kaki Sasa dengan mulutnya, dan hal itu disaksikan oleh Siti. Siti semakin tidak suka melihat Sasa. Sasa juga tersesat di pertanian itu pada malam harinya. Dimas pun datang dengan sepedanya dan menerangi jalan untuk Sasa. Sasa pun diam-diam mulai merasa senang dengan perlakuan Dimas meski wajahnya tetap jutek. Sasa lalu mengajak Dimas bertemu dan memberikan hadiah sebagai tanda terima kasihnya. Setelah itu, mereka pergi bermain sepatu roda bersama dan menaiki sepeda motor bertiga dengan bapak pengendara. Waktu jalan-jalan berdua, mereka bertatapan dengan Siti di depan rumahnya. Sasa mengatakan pada Dimas, ia akhirnya mengerti mengapa Siti memiliki sikap yang buruk. Dimas menceritakan bahwa Siti adalah orang yang bisa dipercaya. Sasa tahu Siti menyukai Dimas. Sewaktu makan, Dimas memegang paha Sasa. Sasa menjadi marah dan berniat meninggalkan tempat itu. Saat Dimas berusaha menghentikannya, ia malah menarik talinya Sasa, sehingga Sasa semakin marah lagi. Di sekolah, Dimas sangat lesu karena Sasa mengabaikan keberadaannya. Siti pun melihatnya. Sementara itu,
Jody ingin mengupgrade hubungannya dengan Siti. Namun Siti tidak mau memiliki hubungan apa-apa dengan Jody. Jody berusaha mengancam Siti, namun tidak mempan. Di kelas, Siti melihat rokok di tas Sasa dan mengambilnya. Sasa pun mengajak Siti menemuinya di kamar mandi. Geng Siti pun tidak diperbolehkan masuk. Di dalam, Sasa menunjukkan sifat aslinya yang kasar. Ia mengancam, mengumpat, serta menantang Siti berkelahi. Peng dan Su mengabarkan pada Dimas bahwa Siti sedang memukul Sasa di kamar mandi. Saat Dimas masuk, kebetulan Sasa sedang jatuh, sehingga Dimas langsung menyingkirkan Siti dan membawa Sasa pergi dari sana. Sewaktu orang tua mereka dipanggil, Siti dihina-hina karena memiliki jangka di tasnya. Tak hanya itu, ibunya juga disebut sebagai pelacur oleh ayah Sasa. Siti yang tak tahan lagi dengan perkelahian mereka, akhirnya mengatakan akan meninggalkan sekolah. Ia mengabaikan semua orang dan pergi. Dimas pun menyaksikan kepergian Siti dari jendela. Di perjalanan pulang, Siti flashback ke masa lalu. Waktu itu, ia lupa membawa jangka. Dimas pun memberikan jangka miliknya dan mengatakan ia memiliki 2 jangka. Padahal saat itu Dimas hanya memiliki 1 jangka. Karena hal tersebut, Dimas dihukum oleh sang guru. Kembali ke saat ini, Siti sedang berada di tempat persembunyian Dimas. Peng dan Su memperingati Dimas supaya ia tidak datang ke sana. Dimas lalu pergi ke sana dan menanyakan keadaan Siti. Mereka berbincang layaknya teman lama. Siti ingin tidur di tempat itu dan meminta Dimas meninggalkannya. Kemudian Dimas mengantar kembali obat ke sana untuk Siti. Sewaktu akan meninggalkan bantal untuk Siti, ia bertatapan dengan Siti, sehingga akan menciumnya. Saat itu, Sasa menghancurkan kaca dari luar, sehingga Dimas buru-buru mengejarnya. Siti pun akan mengejar Dimas. Di perjalanan, ia malah bertemu Jody yang menanyakan kemana ia akan pergi. Jody tahu Siti akan mencari Dimas dan menduga ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Keesokan harinya, Jody mendatangi Dimas bersama gengnya. Jody meminta mereka menyerahkan Dimas yang telah mengganggu pacarnya. Dimas pun diserahkan pada Jody. Peng dan Su langsung mengabari Siti, sehingga Siti mendatangi tempat Jody sendirian. Ia menyuruh Dimas pergi dari sana, serta mengancam Jody untuk menyakitinya kalau berani. Jody tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Di perjalanan, Siti menanyakan alasan Dimas memberikan jangka padanya. Dimas kembali mengatakan ia memiliki 2 jangka. Siti lalu meminta maaf atas kejadian tadi dan pamit. Dimas tiba-tiba menanyakan alasan Siti menyukainya. Siti tidak memiliki alasan khusus. Ia hanya menyukainya. Dimas lalu mengatakan ia juga memiliki perasaan pada Siti. Namun, saat mengetahui ayahnya menyukai ibu Siti, ia berhenti. Siti merasa sedih dan membuang jangka ke sungai, berharap perasaannya untuk Dimas ikut terbuang dan hilang. Dimas flashback ke hari di mana ibu Siti mengabarkan padanya bahwa ayahnya sudah pulang dan ibunya pergi dari rumah. Mengira ayahnya berselingkuh dengan ibu Siti, ia menjauhi Siti sejak saat itu. Kembali ke masa kini, Sasa dikeroyok geng Jody yang berniat menyentuhnya untuk balas dendam. Saat itu, gurunya sedang di dekat sana dan mendengar teriakan Sasa. Saat dihampiri, Jody langsung pergi meninggalkan Sasa yang ketakutan. Sementara itu, Dimas sudah menunggu depan rumah Sasa. Sasa langsung menampar dan menyuruh Dimas menghabisi Jody bila ia masih menyukainya. Tanpa pikir panjang, Dimas datang ke tempat Jody berkumpul. Dimas mengikutinya hingga sendirian dengan membawa pisau. Jody mengetahuinya dan menyuruh Dimas menikamnya. Dimas pun tidak memiliki keberanian. Jody langsung menampar Dimas sambil menyuruhnya berhitung 50 kali. Dimas pulang dengan babak belur dan sangat geram. Ia lalu berlatih cara menggertak Jody dan belajar memukul yang juga ditemani oleh Peng dan Su. Jody mendatangi Siti sendirian dan mengabarkan Dimas datang menantangnya karena Sasa. Ia mengatakan akan membunuh Dimas, lalu Siti menjawabnya kasar. Jody merasa sangat marah dan menanyakan apakah Siti ingin membubarkan persahabatan mereka hanya demi Dimas. Siti pun mengiyakan hal itu, dengan harapan Jody berhenti mengganggu Dimas. Setelah mengetahui Siti tidak menyukainya sama sekali, Jody memberikan izin kepada Kiki, tangan kanan Siti, untuk memimpin anggotanya. Siti lalu dikeroyok mereka, namun dia tak tampak takut. Sementara itu, Dimas datang ke tempat geng Jody dan mengajaknya berkelahi. Jody yang sudah berjanji pada Siti, menyuruh Dimas pergi karena ia tak akan menyakiti Sasa lagi. Namun, waktu akan pergi, Dimas malah membicarakan adik Jody sehingga ia kembali dipukuli. Sang ayah yang melihat Dimas pulang babak belur, akhirnya memarahinya. Sewaktu sang ayah menyinggung masalah ibunya yang kabur, Dimas menyebutkan ayahnya yang berselingkuh. Sang ayah menamparnya dan Dimas membanting-banting barang sekitar. Teman ayahnya menahan Dimas dan mengatakan kebenarannya yang disembunyikan. Selama ini, sang ibu yang berselingkuh dari ayahnya.
Ayahnya bahkan masih menyimpan semua baju sang ibu di lemarinya. Dan benar, sang nenek langsung membuang semua baju itu. Namun sang ayah menghentikannya dan membawa balik baju-baju itu. Sejak saat itu, Dimas banyak melamun. Su lalu mengabarkan bahwa semalam Siti membiarkan dirinya dipukul oleh kawanannya sendiri demi menyelamatkan nyawa Dimas. Dimas kembali berpapasan dengan Jody di kereta. Jody menamparnya dan mengatakan bagaimana bisa Siti berkorban demi lelaki sebodoh Dimas. Dimas membayangkan keadaan Siti dan menjadi sangat marah. Ia memukul Jody dengan sekuat tenaganya. Meskipun tak bisa menang, ia terus berjuang menghajar Jody habis-habisan. Saat Dimas dilempar dari kereta oleh Jody, ia menarik Jody bersamanya sehingga mereka terjatuh ke sungai. Jody pingsan di tepi, sementara Dimas bangkit dengan matanya yang bengkak dan merebut kembali sepatu yang diberikan Siti untuknya. Dimas lalu menangis dan mencari Siti dengan membabi buta ke rumahnya. Ternyata, Siti telah menaiki kereta ke Seoul dan menitip pesan untuk Dimas. Siti mengaku tidak melarikan diri. Dia hanya ingin mencari tahu apa yang ia inginkan. Selain mendapatkan hati Dimas, ia juga berharap Dimas mendapatkan apa yang ia inginkan dan meminta belajar sungguh-sungguh. Ia percaya Dimas pasti bisa. Sehabis membacanya, Dimas menangis keras. Ia menyesal tidak memperlakukan Siti dengan baik sewaktu ada. Beberapa waktu berlalu, Dimas telah berubah menjadi sosok yang lebih dewasa. Ia menerima surat dari Sasa yang memintanya untuk menemuinya. Dimas tidak menemuinya dan hanya memesankan makanan serta mengembalikan hadiah yang diberikan Sasa melalui pramusaji. Dimas bertemu dengan pamannya yang akan menikah dengan wanita gemuk. Pamannya menyebutkan, kecantikan dilihat dari dalam, bukan dari luar. Sang paman menanyakan apa yang akan dilakukan Dimas selanjutnya. Dimas akan menetap di sana karena ada hal yang ingin ia lakukan. Adegan berlanjut. Dimas telah lulus sebagai mahasiswa unggulan di Universitas Ilmu Hewan. Di sisi lain, Siti sedang berada di pabrik kain dan mengurus jahitan. Tiba-tiba, Dimas datang melamarnya dengan memakai jas putih dan membawa bunga. Ia lalu memberikan bunga serta jangka yang dahulu dibuang Siti. Ia lalu menarik tangan Siti dan menggendongnya pergi dari sana. Mereka pun menikah dan memiliki anak. Dan film pun tamat. Wah, gimana guys? Kece habis gak sih ceritanya? Pesan dari cerita ini, jodoh itu gak bakal kemana guys. Jadi tetap optimis ya. Oh iya, komen ya film apa yang pengen kalian saksikan selanjutnya. Jangan lupa like, share, subscribe channel ini. See you guys in the next video. Bye-bye.